SMK Negeri 1 Sambelia yang berdiri sejak tahun 2009 lalu bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, kilometer 6 Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menjadi sekolah pinggiran yang jauh dari kota tak menyurutkan semangat SMK Negeri 1 Sambelia untuk terus mencetak generasi muda yang berprestasi dan unggul di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanial Apandi, nomor induk mahasiswa 203 123 0014. Pada hari ini 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang ketiga pada LPTK Universitas Negeri Jakarta Program Studi Teknik Energi Terbarukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat, karena sekarang ini memang harta yang paling mahal adalah sehat. Betapa banyak orang yang uangnya banyak, kekayaannya melimpah, tapi tidak ada gunanya karena sedang terbaring di rumah sakit misalnya. Tidak bisa makan apa-apa yang enak-enak kayak kita yang sehat-sehat ini gitu kan. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi ketika kita pandai bersyukur anakku sekalian, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa kepada Guntur, saya persilahkan untuk memimpin doa. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Guntur. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita coba akan absensi. Abil Janias Ibnu, Andika Sugianda Putra, baik. Faskah, Ferdi, Hairul Iswan, Hairul Bandanil, Janadi, lalu Ahmad Gipari, Muhammad Zainal Abidin, Muhammad Gibran Pangestu, Olga Saputra, Randy. Baik, terima kasih anakku. Berarti hari ini sudah masuk semua ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kita tetap seperti ini, bisa tetap masuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Baik anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi anakku sekalian, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui tayangan video, ya, melalui tayangan video nanti yang akan saya putar melalui tutorial nanti di PC masing-masing. Peserta didik kalian diharapkan mampu untuk membuat label kemasan produk, barang atau jasa dengan menggunakan aplikasi Android. Dalam hal ini nanti kita akan buat menggunakan Canva, ya, tentunya dengan tepat. Oke. Kemudian cara penyelesaian proyek, jadi nanti akan ada LKPD, lembar kerja peserta didik, saya bagikan nanti di masing-masing kelompok. Tapi sebelumnya saya akan buat kelompok dulu, nanti masing-masing siswa nanti akan ada kelompoknya menjadi 4 kelompok yang heterogen. Kemudian nanti akan ada LKPD yang sebagian dan kita mulai bekerja dengan menggunakan Canva itu. Kemudian bentuk penilaian saya ada 2 jenis anak-anakku sekalian. Ada penilaian sikap yang nanti saya nilai adalah profil pelajar Pancasila, ya, yang ada 3 aspek, yaitu mandiri, kritis, dan kreatif, ya. Kemudian untuk aspek penilaian praktik, jadi nanti ada nilai praktik, saya akan observasi, saya akan cek
nilai kalian melalui form yang sudah saya siapkan. Nanti ada 3 juga variabel yang akan senilai. Yang pertama, ukuran desain label. Jadi nanti ukuran desain label itu ada penilaiannya sendiri, kemudian gambar labelnya, desainnya seperti apa, modelnya, dan nanti kesesuaian waktu pengerjaan. Jadi nanti durasinya ada 60 menit waktu kita untuk menyelesaikan proyek itu. Untuk manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, manfaatnya yang pertama adalah dengan kita mempelajari cara membuat desain label ini untuk meningkatkan keterampilan dalam membuat label dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan abad 21, yang mana nanti ini akan terkait dengan kolaborasi, kemudian berpikir kritis, kreativitas, dan yang terakhir nanti komunikatif. Dan yang terakhir adalah nanti manfaat pembelajaran yang kita akan dapatkan, yaitu dengan pembelajaran ini kita akan memberikan pemahaman yang lengkap tentang cara membuat label yang baik, ya. Itu manfaat pembelajaran. Nah, kemudian rencana pembelajarannya seperti tadi yang saya sampaikan itu, nanti kalian akan sebagi menjadi satu kelompok itu 5 orang heterogen, ya. Kemudian nanti akan ada LKPD yang saya bagikan, ya. Selanjutnya nanti kalian mulai bekerja di komputer masing-masing yang sudah saya siapkan dan Android HP yang sudah kalian bawa. Kemudian nanti akan ada hasilnya, nanti kalian kirim lewat WA dan kita print nanti lewat printer ini. Dan nanti kita akan evaluasi, dan setelah itu nanti akan ada refleksi melalui Google Form, nanti lewat HP itu sebagi linknya, nanti tinggal kalian isi jawab, ya. Dan terakhir adalah nanti kita akan simpulkan nanti kira-kira seperti apa contoh desain label dan label yang sudah kalian print itu menjadi sesuatu yang nanti bermanfaat, lebih-lebih nanti ketika kalian bekerja di industri, di dunia industri. Jadi itu akan kita kaitkan dengan nanti bagaimana industri yang sebenarnya. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya coba lihatkan, ya. Nah, ini yang penting anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi tentu kita perlu sepakat ini yang kita sebut kemudian dengan istilah kesepakatan kelas. Ada 3 item. Yang pertama, anak-anak sekalian, kita harus sepakat ini mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi durasi 60 menit itu harus selesai 60 menit untuk proyeknya. Kemudian semua siswa harus aktif dalam kelompok. Jadi jangan ada nanti yang tidak ada kerjaannya gitu. Jadi 5 orang itu di satu kelompok itu nanti tugasnya beda-beda. Nanti ada yang mendesain menggunakan Canva, menggunakan Android itu. Nanti yang lain itu melihat referensi melalui PC yang sudah saya siapkan. Nanti siswa yang lain juga akan membuat freehand-nya, membuat dengan tangan manual, ya. Kemudian yang lain nanti membantu koordinasi dengan persiapan untuk merian itu, ya. Jadi itu. Dan yang terakhir, untuk kesepakatan kita tidak boleh mengganggu kelompok lain ketika bekerja. Sekali lagi, setiap aktivitas kalian di tempat bekerja ketika nanti bekerja kelompok itu saya nilai sikap dan tentu keterampilan kalian yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Setelah tadi kita menyampaikan tujuan pembelajaran dan cara pengerjaan proyek, nah sekarang kita masuk ke materi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ada pertanyaan ini. Pertanyaan saya adalah, apa komponen yang penting dalam sebuah kemasan? Jadi ini contoh ada kemasan, ya. Ini contoh kemasan. Nah, apa kira-kira komponen yang penting yang harus ada pada kemasan? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, Guntur, silakan Guntur, berdiri Guntur. Ya, menurut Guntur kira-kira dalam sebuah kemasan yang baik, apa yang perlu ada dalam tadi saya sampaikan kemasan itu? Silakan Guntur. Ada yang pertama ada logo, Ya. desain, Ya. dan label. Label. Ya. Oke, tepuk tangan buat Guntur, ya. Sebelum kita menjawab Guntur, ini ada baiknya saya ada video buat kalian, ya. Kalian silakan dilihat. Kalau misalnya ada yang perlu dicatat ya. Kemasan kerap disebut sebagai silent salesman yang bisa meningkatkan penjualan suatu produk. Di dalam kemasan ada satu bagian yang sangat penting. Apakah itu? Yang pertanyaan saya tadi itu, apa komponen yang penting dalam sebuah kemasan? Jawabannya
label. Nah, pertanyaan selanjutnya sekarang, apa itu label? Label, ada yang bisa menjelaskan? Baik, label itu adalah Dan atau penanda yang terdapat pada produk atau kemasan produk yang memberikan informasi mengenai produk tersebut. Label produk dapat berisi informasi tentang nama produk. yang tadi itu kan, ada nama produk, ada merek, ada bahan, jumlah atau ukuran produk. Yang tadi disebut Panyak sama Guntur itu label namanya, jadi satu. Oke. Bahan, jumlah atau ukuran produk, tanggal kadaluarsa, instruksi penggunaan, asal produk, informasi gizi pada makanan dan minuman, dan informasi lainnya yang relevan. Kita memang teknik energi biomasa. Nanti kita akan fokus pada mendesain kemasan label, tentunya label untuk produk briket arang. Ya, jadi nanti desainnya pun disesuaikan dengan briket arang. Ya. Apa karakteristik briket arang? Hitam, gitu kan? Tentu desainnya juga tidak jauh-jauh dari warna hitam dan sejenisnya, gitu ya. Ya, kayak ini ya, briket. 2. Label deskripsi produk. Label ini memberikan deskripsi atau informasi rinci mengenai produk, seperti bahan atau kandungan produk, ukuran, berat, atau volume. 3. Label instruksi penggunaan. Label ini memberikan petunjuk penggunaan produk, termasuk cara penggunaan yang benar, dosis atau pengukuran, dan Ini contoh punyanya kayaknya orang Spanyol banget nih, the briquettes ya. Itu namanya. Kalau kalian karena buat pakai batok kelapa, tetangkel, ya, gitu kan, boleh saja. Nama, ya. Kalau kita nanti bukan buat apa, terserah Raja Briket, Ratu Briket, Sultan Briket, itu kan, atau rumah Briket. penggunaan produk. 4. Label pemberitahuan. Label ini memberikan pemberitahuan kepada konsumen mengenai informasi tertentu, seperti tanggal kadaluarsa, bahan yang sensitif terhadap suhu, atau keamanan produk. Kalau Briket kira-kira apa informasi yang mesti kita cantumkan di sini? Misalnya kalau Briket, informasi apa yang perlu kita cantumkan? Biasanya? Ya, informasi tentang keunggulan tadi, tahan lama katanya Abi Izar. Apa lagi, Abi? Ya? Oh iya, tidak berasap, itu keunggulannya. Apalagi kira-kira yang perlu kita cantumkan untuk informasi? Bahannya. Apa bahannya? Untuk briket itu? Tetangkel itu bahasa Indonesia apa? Iya, batok kelapa. Apa juga campurannya? Tepung, kanji, dan lain-lain. Itu sebagai pengikat ya. Itu bisa dicantumkan nanti di komposisi. Baik ya. Kira-kira kalau briket ada gizinya enggak? Enggak perlu ditaruhkan ya. Masa gizinya mau dimakan? Informasi tentang kandungan gizi pada produk, seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan nutrisi lainnya. 6. Label sertifikasi. Label ini menunjukkan bahwa produk telah melewati standar atau persyaratan tertentu, seperti label organik, label halal, atau label ramah lingkungan. Kalau briket, kira-kira label apa yang cocok di sini? Ramah lingkungan, betul sekali ya. Ya ternyata Gipari pintar juga ya ternyata. 7. Label promosi. Label ini digunakan sebagai sarana promosi untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk, seperti label diskon, label bonus, atau label penjualan. 8. Label merek dagang. Label ini berisi merek dagang atau logo produsen untuk membedakan produk mereka dari produk pesaing dan membangun kesetiaan merek dari konsumen. Tujuan dan fungsi label pada produk adalah: 1. Memberikan informasi kepada konsumen. Ya, memberikan informasi kepada konsumen. Itu produk apa, ya kan? Itu informasi. Bahannya apa? Ini sudah kadaluarsa sebelum, dan lain-lainnya. 4. Meningkatkan kesadaran merek. 5. Memudahkan pelacakan produk. Bagaimana cara membuat label produk? Nah, ini yang penting. Kan kita udah tahu nih apa itu kemasan, apa itu label, jenis-jenisnya, ya kan, keunggulan-keunggulannya, apa yang harus ada di situ. Nah, tinggal bagaimana cara membuatnya, ini yang penting. Sabar dulu ya, istirahat dulu, capek nih,
Sebentar dijelaskan oleh asisten saya Sofi. Berikut adalah Asisten saya nih ya. Ya. Jadi sengaja saya buat video ini biar menarik. Saya bisa saja pakai fotonya Guntur, tapi kan biar ada manis-manisnya gitu kan. Saya pakai Shopee. langkah umum dalam membuat label produk. 1. Tentukan jenis label yang diperlukan. Yang pertama, tentukan jenis label yang diperlukan. Label apa ini yang kita pakai ini? Kita buat ini. Label briket. Jadi jenisnya briket. Ini kita pilih dulu labelnya briket. 2. Pilih ukuran dan bentuk label. Nah, ukuran dan bentuk label. Coba pinjam penggaris habis. Nah, jadi nanti ada siswa nanti yang tugasnya mengukur ya label ini. Nanti ini kita akan buat ini kemasan ini kita akan buat labelnya. Nanti diukur berapa ukurannya dan bentuknya. Nanti terserah kalian nanti seperti apa desainnya ya di kelompok itu. 3. Desain label. Desainnya dibuat di aplikasi Canva itu. Nah, walaupun nanti ada juga yang melukis menggunakan kertas itu ya, dilukis. Nanti dikolaborasi dengan temanmu yang ada di Canva itu. Ini cocoknya seperti ini, nanti dibuat saja seperti itu. Ya. 4. Gunakan software desain grafis. Nah, software desain grafis yang kita pakai adalah Canva. Canva itu anakku sekalian adalah aplikasi yang sedang tren sekarang. Buat apa pakai Canva? Tadi video ini saya buat pakai Canva, anak. Video ini saya buat pakai Canva, video pembelajaran ini. Nanti bicara-bicara itu bisa. Ini saya buat menjadi avatar bisa. Saya buat. Jadi sekarang teknologi itu canggih anakku sekalian ya. Sudah canggih sekali. Kita mau buat pakai AI, buat apa aja bisa. Ya, buat cerita bisa ya. Nanti kita pakai Canva. 5. Cetak label. Nanti printer sudah saya siapkan, kertas juga sudah saya siapkan. Nanti desainnya dikirim lewat WA, kemudian kita print sama-sama. Oke? 6. Pasang label pada produk. Setelah itu baru nanti kita pasang labelnya di produk. Ini contoh yang kita coba buat kemarin sebelumnya, di materi sebelumnya kita membuat media promosi ya. Ini contohnya produsen arang briket batok kelapa murah 11.000 per kilo, grosir 20 sampai 60 10.000 ya. Ini contohnya, ini dihubungi nanti Guntur. Jadi briket ini kita akan kemas ya. Seperti ini udah pertemuan sebelumnya kita sudah buat kemasannya dan briketnya. Jadi sekarang itu kita akan fokus membuat labelnya. Ya. Di selesai itu jadi akan ada keberlanjutan. Jadi maksud saya adalah nanti anak ketika kalian terjun ke industri, jadi apa yang sudah kalian pelajari di sekolah itu nanti ada manfaatnya. Ya, jadi mulai dari kita mendesain, gitu, kemudian membuat dalam bentuk nyata dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi tren hari ini misalnya, itu juga menjadi ilmu yang harus kita kembangkan. Ya. Oke, teman-teman, saya undur diri dulu ya. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Guru yang lanjutkan. Tetap semangat ya teman-teman belajarnya. SMKN 1 Sambelia. Bisa. Oke, tepuk tangan. Setelah tadi kita melihat materi tentang label, sekarang saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok secara heterogen. Ya, nanti ketua-ketua kelompoknya sudah saya tentukan berdasarkan asesmen diagnostik yang saya lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nanti ketua kelompoknya yang pertama nanti Abizar, Al-Ghifari, kemudian Zainal Abidin, kelompok 2, Ferdi, kelompok 3, dan Guntur, kelompok 4. Kepada kalian saya persilakan untuk menempati tempat duduk masing-masing di belakang meja komputer ya, silakan.
Yang bisa jadi tidak kasih hadiah. Tapi stiker, saya kasih hadiah stiker nanti. Apapun itu stiker tracker yang jadi ya. Ayo digambar anak-anaknya. Keren deh, Pak. Nih, ini. Oke, Pak. Pak sebentar dong. Ini mana? Terus mang. Dari tutorial yang sudah kalian lihat tadi itu, ya silahkan diikuti langkah-langkahnya. Untuk komponen-komponen yang bisa diedit nanti sudah Pak Guru siapkan di komputer itu. Jadi tinggal diikuti. Untuk mempercepat proses, Pak Guru juga sudah menyiapkan template Canva di situ ya. Jadi kalian bisa lanjutkan, tinggal nanti desain kalian tergantung apa yang kalian soalnya desain di situ. Jadi kalau misalnya nanti ada yang membuat logo apa, nah ini tinggal dibuat logonya dan namanya. Sesuaikan dengan apa yang kalian diskusikan dengan teman-temanmu, termasuk yang bekerja melalui freehand yang menggunakan tangan ya. Nanti silakan berkoordinasi dengan teman-temanmu yang sudah menggambar dengan kertas itu untuk dituangkan ke dalam desain Canva. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, saya dan di video kali ini aku mau bikin label stiker. Nah, mungkin kalau teman-teman itu lebih apa ya? Kalau misalnya kayak dari di online. Ya untuk yang pernah menggunakan Canva, nah, kita ada beberapa logo yang kita laksanakan untuk ya, kayak ini. Yang pernah kemarin nih, logo ini bisa dari sini gambar. Tulis Protek. Arahnya jadi cek. Sorry ya. Sama atau kalau mau cari gambar lagi, nah terus ini sesuai aja gimana bagusnya. Ya. Bisa dibuat. Ya. Dan sekarang aku mau unggah ya, nah di sini. Jadi kan saya banyak banget ya update terus lebih bagus. Nah di sini nanti tampilannya itu dan sekarang aku mau unggah ya, nah jadi kan saya itu banyak banget ya update terus lebih bagus. Ada yang pro, ada yang gratis. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian mau mulai buat ini, kalian harus sudah
punya konsep dulu ya, misalkan supirnya itu mau kayak gitu. Ada bayangan gitu. Tapi kalau mau langsung aja terus kita pilih yang sendiri, terus Silakan kepada masing-masing kelompok yang sudah selesai proyeknya, silakan bisa dikumpulkan melalui grup WA yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti kita akan cetak menggunakan kertas stiker dan dipotong dan nanti kita tempel di kemasan yang sudah kita siapkan. Kita mengerjakan proyek dalam kelompok dan saya sudah melihat ya beberapa siswa memang sangat aktif dan saya apresiasi buat kalian semua telah bekerja dengan baik. Lagi apresiasi buat kalian semua. Sudah dikirim melalui grup WA, ada 4 kelompok yang sudah mengirim ya. Ini ada dari kelompoknya Guntur ya, tiket arang atau kelapa, ini contoh yang sudah mereka buat. Nah ini Jos, soal ini Jos pegas nih, Jos ya. Baik, ini cukup bagus dan cukup lengkap. Ada tiket arang MPQ. Oke, itu kayaknya tangannya limbah gitu ya, enggak kena api. Maksudnya enggak ada. Siapa ini? Ayo kelompoknya. Terakhir nih kelompok smart, kelompok smart Excel, kelompok berapa? Kelompok 4 juga sudah bagus. Nah sekarang tinggal kita cetak ya, kita cetak. Ayo. Jom. Berat bersih Pak. Iya. Tadi sudah kita bekerja ya, dan hasilnya sudah kita lihat. Tadi ada lihat ngantuk-ngantuk juga itu ya, ada juga yang kurang semangat kayak, tapi tidak banyak sih, lebih banyak yang serius saya lihat. Nah untuk saya punya game ini ya, saya punya game. Sebelum kita ke game saya perlu
review pembelajaran yang sebelumnya tentang kemasan. Masih ingat ya, kemasan, ada jenis kemasan tuh, ada 3 jenis kemasan. Ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Itu masih ingat ya? Waktu kita membahas tentang kemasan itu. Masih ingat ya? Baik, kita akan coba bermain game, tebak gambar. Ya, nanti yang saya sebut namanya, tolong dijawab. Oke, tadi yang ngantuk-ngantuk saya lihat itu ya, Janadi. Ya, siap-siap. Baik. Petunjuknya, pilih salah satu angka yang Anda inginkan, lalu tebak jenis kemasan yang ditampilkan. Oke. Kita mulai dari Janadi. Janadi, pilih nomor berapa Janadi? Nomor 1. Oke. Nomor 1, Janadi. Ini termasuk kemasan primer, sekunder, atau tersier? Hah? Sekunder? Yakin ya? Tidak mau dirubah? Oke, kita coba cek sekunder. Benar atau salah? Benar atau salah? Nah, oke. Tepuk tangan buat Janadi. Ternyata ngantuk-ngantuk jago juga ya. Apalagi kalau tidak ngantuk, dia mungkin lebih jago dia. Oke, kita lanjut. Yang ngantuk juga saya lihat tadi. Rizwan tadi. Rizwan, pilih nomor berapa Rizwan? Oke, kita lihat nomor 2. Oke, kita lihat nomor 2. Rizwan, ini termasuk kemasan primer, sekunder, atau tersier? Sekunder? Yakin Rizwan? Saya kunci jawabannya nih. Rizwan? Sekunder? Oke, benar ya. Lanjutnya yang ngantuk juga tadi saya lihat Olga. Kamu ini ngantuk terus. Tapi enggak sih terlalu ngantuk, tapi ya masih bisa ditahan saya lihat itu ya. Olga, pilih nomor berapa, Olga? Nomor 5. Olga, pilih jawabannya. Iya. Hah? Primer. Wih, benar ya. Ternyata kalian jago-jago nih. Coba saya pilih nih yang sangat aktif tadi saya lihat ini. Abizar Al-Ghifari. Pilih nomor berapa Abizar? Nomor 6. Ini Abizar? Primer, sekunder, tersier? Sekunder. Oke, benar. Ternyata kesimpulan saya bahwa materi saya sebelumnya sudah sangat kalian kuasai ya. Terakhir mungkin satu lagi saya minta ini yang aktif-aktif nih saya pilih nih. Tadi saya akan bandingkan dengan yang tadi yang ngantuk-ngantuk. Ya, Pasca. Tadi ini aktif sekali Pasca. 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 Ini pilih nomor berapa Pasca? 8 sudah ada pilih belum tadi? Belum ya? Oke. Pasca. Pasca, kemasan primer, sekunder, atau tersier? Primer? Primer ya? Kita coba cek. Oke, benar. Baik, tepuk tangan buat kalian semua ya. Tandanya bahwa materi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya kemarin itu sudah tersampaikan ya. Seperti apa pelajaran yang saya lakukan tadi ya. Jadi ini tadi sudah dibuat kemasannya ya, di kelompok 1 nih bisa kelompoknya ini Jos, iya, dan kasihnya yang bisa dia lihat juga smart. Dan ini juga Hajar Piket, ya, Hajar Piket. Jadi ini Raja Piket. Baik, teman sekalian. Sekarang silakan disiapkan handphonenya.
silakan dicek di WA yang saya kirim, di link Google Form itu silakan diisi refleksi 3 menit untuk menjawab ya. Silakan. Hasil refleksi yang sudah saya bagi melalui Google Form, sekarang tiba saatnya kita untuk tiba pada kesimpulan bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, telah menghasilkan beberapa proyek. Yang pertama adalah kita bisa mendesain label produk. Jadi label yang kita desain itu bisa kalian buat sekreatif mungkin. Jadi nanti keterampilan kalian dalam tadi mendesain label itu bisa kalian terapkan untuk membuat misalnya logo yang kalian suka, misalnya logo motor kalian, logo atau apa saja yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Yang sudah kita lakukan mulai dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita membuat desain kemasan, kemudian kemasannya kita buat, dan kemudian terakhir ini hari ini adalah kita membuat desain labelnya dan kita cetak. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, kita akan sempurnakan lagi. Kita akan cek nanti mana yang kira-kira perlu kita kembangkan. Kita akan sesuaikan dengan apa yang ada di industri, ya, apa yang ada di dunia kerja. Nah, itu kita akan sesuaikan dengan itu. Karena suka tidak suka, SMK itu nanti ada 3 hal: bekerja, melanjutkan, atau usaha. Jadi kalau tidak melanjutkan berarti bekerja dan berusaha. Nah, itu akan ketemu dengan dunia industri, dunia kerja. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan kalian nanti untuk bisa bersaing di luar. Jadi kalau misalnya membuat desain dengan Canva atau dengan aplikasi lain, tentu dengan hasil yang bagus dan yang diharapkan oleh pasar. Gitu. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua. Untuk menutup acara pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan Guntur untuk memimpin doa. Guntur, saya persilakan untuk memimpin doa. Silakan, Guntur. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.